Dulu saya ketemu terakhir itu belum Gunung Elbrus belum ya? Sudah dong. Oh udah ya, Kilimanjaro. Elbrus selesai, Kilimanjaro. Kilimanjaro. Terus saya minta oleh-oleh pada saat itu. Waktu itu saya enggak bawa oleh-oleh karena Iya sih. Sekarang udah gunung apa lagi setelah itu? Karten, terus Aconcagua. Karten belum pada saat itu ya? Belum. Kalau Karten 2015 kemarin. 2015. Ya. Terus Aconcagua 2016 awal kemarin. udah juga. Februari Maret. Itu. Oh, udah tambah 2 gunung lagi. Oh gitu. Oh, pas Sabar Pahit tadi kan udah. Sabar Gorki. Jangan diartikan bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Oke. Tadi pernah ke Gunung Kilimanjaro. Ya. Itu di Afrika kan, Pak? Ya. Tahu kan aku? Tahu lah, tadi nanya barusan juga kan. Nah, itu sempat dicemooh sama orang-orang ya katanya Ya. setelah turun dari Kilimanjaro. Kayak gimana sih, Pak? Waktu itu kami turun dari puncak. Nah, ada orang dari Meksiko ya, turis dari pendaki dari Meksiko nanya ke teman saya, to my friend to top? Nah, yes, top. No. Saya peluk teman saya tepuk pundaknya. Terima kasih, dia enggak tahu saksinya kamu. Saya kan sampai puncak, dia kan nggak ngerti karena papasan di jalan, saya gituin aja. Untuk membesarkan hati diri saya, gitu, seperti itu. Oh gitu. Si orang Meksiko itu ya? Ya. Kemarin cerita ini di Aconcagua juga gitu. Saya bisa ngumpulin teman-teman. Waktu itu saya dari gagas ya. Tidak diperhatikan sama dari Inggris, Amerika, Perancis, terus Spanyol, sama Argentina. Saya liatin video YouTube saya aja nih, lihat. Sampai yang udah di puncak. Lihat aja. Aku diemin, HP saya tinggal, saya duduk di belakang. Habis itu ngumpul semua, sampai tangan saya dicium-cium sama dari Perancis itu. Wih, jangan cium-cium tangan saya, gak enak gitu ya. Saya masih manusia. Karena mereka nggak percayanya gitu begitu Saya ya. kan pertama kali dia itu cuma bengong, akhirnya saya kasih cerita, akhirnya ngumpul, dia akan datang ke Indonesia nanti. Oke. Tidak ingin kalau mau saya ceritanya, kalau kamu mau wisata di Indonesia mau apa aja ada, mau gua ada, mau gunung juga ada, mau nyelam juga ada, arung jeram juga ada, siapa aja ada. Mas Sabar sendiri masih bekerja sebagai pembersih kaca? Kalau pembersih kaca enggak, tukang laundry ya, laundry gedung maksudnya. Laundry gedung. Sama aja, Pak. Nah, kaca kan mungkin ngelap kaca di sini. Iya betul-betul. Laundry Oh, gedung iya. ya. Iya. Laundry On gedung. the top ya. Jadi intinya emang pekerjaan dia memang selalu berhubungan dengan Ketinggian. daerah-daerah ketinggian ya. Iya. Oke. Nah, itu gimana caranya? Yang menarik buat saya adalah pada saat Anda depresi, Iya. terus Anda menemukan sebuah celah mungkin untuk kembali lagi. Nah ini kan banyak orang-orang yang mengalami nasib yang sama atau mungkin hal yang berbeda tapi dengan peristiwa yang hampir sama gitu. Tapi mereka tidak menemui celah dari sana. Sebenarnya kuncinya apa? Apakah memang benar lingkungan yang mendukung atau dari Anda sendiri juga ada sebuah jalan? Terutama satu diri kita sendiri, kedua dari lingkungan. Nah, terus ketiga yang memberi kesempatan. Nah, kalau diri kita sendiri berani, waktu itu saya selesai dari hobi naik gunung kan, saya pindah ke panjat tebing. Dari panjat tebing saya punya pemikiran lagi untuk usaha. Wah ini kalau saya kerja di ketinggian dengan bersih-bersih gedung, Solo ini kan sekarang sudah mulai lumayan kan dengan pembersihan gedung itu. Nomor satu saya pikirkan safety. Oke, alat-alat perlengkapan yang saya pakai standarnya internasional kan. Nah itu bisa saya terangkan ke manajer suatu gedung yang memiliki gedung untuk maintenance itu, akhirnya dia ngerti. Dan saya tidak lupa dengan foto-foto. Ini membersihkan gedung, laundry gedung ini dilakukan sendirian atau tim? Tim. Tim. Tapi saya ikut turun. Kalau tim ini nggak bisa mengatasin, saya yang turun. Berarti Anda yang punya gitu maksudnya? Iya. Anda yang punya? Iya. Nah Anda harus menerangkan pada si pemilik gedung itu dengan keadaan seperti ini? Iya. Karena kenapa saya harus pakai kaki palsu kan, jalan wah gagah itu, nggak taunya dibuka lepas, wih ternyata begitu kan nggak. Kita fairkan aja, ini pekerjaan saya dan gedung-gedung yang sudah pernah saya kerjakan seperti ini. Akhirnya sampai sekarang ya syukurlah masih banyak yang percaya terhadap diri saya yang kurang, tapi hatinya nggak kurang seperti itu.
Jadi pada saat setelah gunung berhenti Anda panjat tebing. Ya. Panjat tebing itu untuk menggantikan hobinya berarti ya. Menyalurkan Awalnya untuk hobi. Sama. ya, tapi awalnya untuk nge-switch dulu gitu. Ya. Mulai belajar lagi lah Ya. intinya gitu ya. Paling tidak kita belajar dengan manjatnya itu. Pertama manjat, terus dari itu tahun 99 saya ditawari untuk mengerjakan gedung itu. Akhirnya alhamdulillah dipercaya, sampai sekarang gedung itu yang megang teman-teman saya sama saya. Sama Anda. Komandannya saya gitu. Oke. Udah banyak gedung, udah berapa gedung? Sekitar sekarang kemarin selesai 1, 2, 3, 4 gedung lah. 4 gedung Iya. di laundry ya. Ya. Kalau kemarin tukang bobokin tembok, lubangin tembok, tambah lagi, cat lagi, ya udah. Tadi satu kerjaan 2 rezeki datang. 2 rezeki. Amin. Oke, karena jaraknya di atas tuh ya. Baik. Mas Sabar ini juga meraih medali emas kejuaraan panjat dinding Asia di Korea Selatan tahun 2009 ya. Panjat dinding panjat. Oke, setelah itu apa lagi yang Anda dapatkan? Prestasi. Kemarin saya di Korea, setelah dari Korea 2012 saya berangkat ke Prancis, ikut kompetisi panjat juga, baru dapat urutan keempat. Dapat urutan Dunia. keempat dunia. Ya. Oke. Nah, Anda ini berarti selain daki gunung juga kalau ada panjat tebing segala Anda ikut juga? Ikut. Saya pernah ikut kursus juga untuk Repakses ya, pekerja di ketinggian, tentang safety nomor 1. Kalau uang itu kembali, tapi kalau nyawa seseorang tidak akan kembali, ya kan? Kalau duit bisa kita cari, itu namanya uang bisa kembali, kalau nyawa tidak akan kembali. Dari itu lomba panjat, terus 2011 saya ikut ini ya, meramaikan ASEAN Para Games dan apa itu? Anda yang bawa obor kan? Bawa obor. Pertamanya kita ngejumar ya. Kalau kita di caving itu main jumar, habis itu flying fox, habis flying fox panjat, baru bakar obor ya itu, selodromnya itu. Nah di situ banyak yang nanyakan gini, sampai duta besar 9 waktu itu masih Pak Andi Malarangeng ya, dia mengatakan, yang menanya itu duta-duta besar dari 11 negara nanya, nyari orang seperti itu di mana gitu. Saya bilang suruh ke Solo aja Pak. Nah saya didiknya kan gitu, seperti itu. Oke. Ini setelah ini kemana lagi? Rencana kami waktu dekat tahun ini ke McKinley. McKinley. Chili. Oke, Chili. Pendakian gunung ke sana. Ya masih kutub juga ya. Kata orang tidak begitu tinggi. Cuma kita harus jalan dengan beban sendiri di salju seperti itu sampai ke puncaknya. Kayak pakai kereta anjing itu. Oke. Ya, tapi diganti dengan kita sendiri yang bawa seperti itu. Itu bawanya berat sekali dong berarti. Yang nggak tahu, belum kami coba. Belum dicoba ya. Pak Sabar kalau misalkan ngedaki gunung gitu, persiapannya apa aja sih? Maksudnya kan dengan keadaan Bapak seperti ini pasti ada ekstraknya lagi gitu, apa sama aja? Latihan atau apanya nih? Kalau yang dibawa perlengkapan sama. gitu. Kalau perlengkapan masih sama ya. Kalau perlengkapan hanya perbedaannya sedikit, untuk tendanya mungkin bawakan temen, itu timnya. Kalau latihannya sama, porsinya juga sama. Seperti Kalau itu, untuk jadi. mengganti kakinya sendiri cukup bawa ini aja ya udah. Tambahin lagi, ada satu lagi. Oh ada lagi. Di tangan kanan itu ada Oh, iya. tongkat yang pendek Iya, itu, iya, iya. yang untuk menopang keseimbangan kanan kiri. Karena kemarin saya ketemu sama guide saya, kalau dia melompat 2 meter nggak sampai, kalau saya 3 meter nyampe. Kok bisa? Lah ya, ini kan masuk dulu, set. Nah baru melompat ke sana kan lebih jauh. Oh, Kan ini ada kan tongkat kanan kirinya kan bisa lompatan gitu. Nah, Anda tahu bahwa resiko bahayanya ada pasti. Istri, anak? Kebetulan istri sama ya, hobinya juga sama dengan saya. Cuma kalau saya jalan sama dia di saat naik gunung nggak akan nyatu. Kenapa? Berkelahi terus. Kenapa gitu? Berkelahi terus, pokoknya nggak gaduh. Nggak cocok lah dengan saya daki sama istri saya, nggak akan menyatu. Tapi kalau dia naik, teman saya ya, saya kontak, udah kamu naik sama dia, asik. Gitu. Tapi kalau di rumah sudah santai biasa. Gitu. Kalau dia mau naik gunung ke sana, saya mau ke sana. Ya udah, paling saya nunggu di bawah. Kenapa sih Pak kok nggak bareng-bareng aja?
Nggak nyatunya gimana? Nggak tahu juga. Itulah Berantem yang gitu? Berantem biasa. Apa maksudnya berantem itu biasa canda tawa gitu loh. Dalam artian kalau dia jalan dua langkah, saya 1 langkah kan. Karena kondisi fisik lain-lain. Gitu. Ya cuma kalau naik gunung belum bisa lah, belum bisa. Masing-masing idealis ya, cara yang berbeda-beda. Tapi kalau masuk gua pasti saya turunkan. Kenapa gitu? Caving masuk Oh, ke dalam caving, gua. Ya, turun. itu kan. Saya biasanya Anda yang caving juga? ya. Pekerjaan itu suatu pekerjaan kalau kita senang, itu rezeki datang, ya kan? Dan kita itu tidak merasakan terbebani. Kerja, ya. Pekerjaan kalau kita berat ya, walaupun ada hobinya di lapangan, suruh ke kantor nulis gini, ubrah gitu. Ya kan? Ya kan? Wah, biasanya, sedih itu. Wah, ini menarik ya, Anda lihat ya, dengan keterbatasan yang seperti ini, bisa melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah pikirkan untuk melakukan gitu ya, naik sepeda Solo Bali gitu, jangan naik sepeda Solo Bali ya. 2 jam aja udah asma ya. Nah, ini menarik sekali karena intinya adalah tidak pernah berhenti dan tidak mau berhenti gitu, dan tidak menyerah, pantang menyerah. Dan kalau kita lihat nextnya apa? Oh, ada lagi gunung ini. Nextnya apa? Oh, ada lagi ntar ke sini gitu. Wah, dulu saya ketemu udah 3 kali ini. Nextnya apa? Oh, nanti Kilimanjaro. Ketemu, oh Kilimanjaro udah. Nanti Gunung Elbrus. Wah, Gunung Elbrus udah. Nanti gunung ini gitu. Kayaknya nggak pernah berhenti dan nggak ada niatan juga untuk stop gitu. Mungkin ya yang bisa menyetop beliau ya kalau beliau udah bosan sendiri gitu ya. atau dari atas gitu udah capek kamu udah begitu kali ya. Iya. Jadi ini adalah sebuah kunci di mana ternyata bisa kok mendapatkan sesuatu walaupun dengan keterbatasan kita yang ada. Kita belajar dari sana. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Daun kelor tidak daun- selebar Daun dunia. dunia. Oh, Mending nggak usah ngomongin daun deh, Pak Ustadz.